Izin Bapak Ibu, saya share screen. Itu di Berapa bulan? 3 bulan. Sekarang lagi sebulan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Zoom. Bangunnya balik neng omah pernah rumah sakit. Ini ya kaget gak bukan. Sambil saya nanti memaparkan materi, mungkin bila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja open mic-nya dan juga langsung saja bertanya atau raise hand juga boleh. Izin Bapak Ibu, ini hari ini Zoom kita acaranya adalah sosialisasi indikator kerja kegiatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Mungkin ini ada materi singkat bagaimana pengisian untuk pelaporan indikator tersebut. Bapak Ibu yang ini boleh di-mute dulu yang tidak ingin bertanya. Ini tuh sinyal mobil nggak jelas. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan singkat tentang pencatatan dan pelaporan surveillance dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri terkait dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, yang pertama ada PP nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, di mana disebutkan pengendalian vektor dan binatang penyakit kegiatannya meliputi ada pengamatan, penyelidikan bioekologi, penyelidikan status kevektoran, status resistensi, efikasi, pemeriksaan spesimen, dan juga yang terakhir yang hari ini kita bahas adalah pengendalian vektor. Yang kedua ada Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Nah, bahwa merupakan kewajiban warga dan juga pengelola program untuk dapat mewujudkan kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit ini rendah atau tidak berpotensi berisiko dalam penularan penyakit tular vektor. Nah, dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota wajib mewujudkan kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit, ya ini tetap ditekan rendah dan tidak berpotensi menularkan penyakit tular vektor. Gambaran sistem surveillance vektor dan binatang pembawa penyakit secara singkatnya, Bapak Ibu, ini meliputi yang pertama ada input data vektor dan binatang pembawa penyakit ini dilakukan oleh PJ Puskesmas dari Puskesmas. Kemudian data dari semua puskesmas akan masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk selanjutnya dianalisis dan dipetakan pada tingkat kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya akan masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dianalisis dan dipetakan di tingkat provinsi. Dan pada akhirnya nanti di tingkat nasional akan dianalisis dan juga dipetakan pada tingkatan nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ya, minumnya gimana? ada sebenarnya ada 2 aplikasi yang digunakan untuk pelaporan surveillance
dan juga pengendalian faktornya. Nah, kalau pelaporan surveillance-nya saat ini Bapak Ibu sudah mengenalnya melalui aplikasi Silantor 2.0. Nah, ini kita skip saja Bapak Ibu. Pelaporan yang Bapak Ibu input di Silantor ini nantinya akan kita gunakan untuk mengukur indikator sasaran strategi, yaitu persentase kabupaten atau kota yang melakukan respon KLB atau wabah. Nah, capaian ISS ini komposit dari 3 irisan indikator Bapak Ibu dari SKDR, pemetaan risiko infeksi emerging, surveillance, dan pengendalian faktor. Nah, ketiganya ini harus terpenuhi agar satu kabupaten dikatakan mencapai target. Dan Bapak Ibu yang tidak ingin bertanya boleh di-mute mic-nya. Untuk targetnya sendiri, tahun 2023, 75%. Nah, kemudian ini Bapak Ibu. Nah, ini capaian ISS untuk Kabupaten Jawa Tengah per tanggal 25 September. Jadi yang Jawa Tengah laporkan melalui aplikasi Silantor, yaitu data surveillance faktor, sudah mencapai target 100% Bapak Ibu. Sebelumnya, terima kasih untuk itu. Kita lanjutkan. Ini capaian Silantor di Provinsi Jawa Tengah per kabupatennya ini per tanggal 25 September Bapak Ibu. Ada 35 kabupaten kota dan semuanya sudah di atas 25%. Kita skip saja Bapak Ibu. Nah, bila tadi Silantor kita gunakan sebagai pelaporan kegiatan surveillance factor. Nah, sebetulnya Bapak Ibu karena keterbatasan kami tidak bisa melakukan pengembangan aplikasi Silantor karena kebetulan kan rencananya akan dibuat aplikasi Satu Indonesia Sehat. Jadi diharapkan nantinya Puskesmas tidak harus menginput berbagai kegiatan dari berbagai aplikasi gitu. Maksudnya di Puskesmas sekarang mungkin ada 80-an aplikasi lebih gitu dari Kementerian Kesehatan. Jadi karena keterbatasan tidak bisa pengembangan hal itu, sementara saat ini pencatatan dan pelaporan tindakan ataupun kegiatan pengendalian faktor yang dilakukan di Puskesmas saat ini melalui Google Form. Nah, form ini ada di link ini Bapak Ibu. Nah, ini merupakan form pengisian pelaporan kegiatan yang kegiatan khususnya pengendalian faktor ataupun binatang pembawa penyakit, nah yang diisikan oleh Puskesmas. Nah, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota nantinya melakukan validasi dan juga rekap data, kemudian dilaporkan kepada kami di pusat untuk kami rekap secara nasional. Singkatnya adalah Puskesmas melakukan input data pengendalian faktor yang dilakukan. Misalkan di satu puskesmas dia melakukan PSN atau fogging atau ada juga pembagian kelambu, kemudian penggunaan larvasida abate. Nah itu nanti puskesmas yang melaporkan, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan validasi dan juga rekap data, kemudian kami merekap secara nasional. Nah, Bapak Ibu, data pelaporan surveillance pengendalian faktor tadi, mohon maaf Bapak Ibu. Bentar. Bapak Ibu, nah form pengendalian faktor tadi diisikan oleh Puskesmas. Nah, ini untuk digunakan untuk mengukur indikator kinerja kegiatan.
Yang mana itu adalah presentasi kabupaten atau kota yang melaksanakan pengendalian vektor dan atau binatang pembawa penyakit. Nah, untuk lebih jelasnya adalah presentase kabupaten kota yang minimal 50% puskesmasnya melakukan pengendalian vektor dan atau binatang pembawa penyakit. Nah, untuk targetnya tahun 2023, 50% Bapak Ibu. Nah, di sini, sebentar. Nah, ini adalah capaian indikator kinerja kegiatan pengendalian vektor tahun 2023 per 18 Agustus 2023. Nah, data ini kami ambil dari form pengendalian vektor dan juga dari CRV. Untuk Jawa Tengah sendiri sudah 60%, Bapak Ibu. Sebentar, nah, ini capaian IKK Provinsi Jawa Tengah yang kami ambil dari form pengendalian yang tadi, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah. Bentar. Nah, ini sudah ada 23 kabupaten kota yang tercapai, tapi mungkin masih ada beberapa yang belum tercapai. Nanti harapannya Bapak Ibu melalui kegiatan ini bisa mendongkrak capaian tersebut. Nah, Bapak Ibu, tadi kan alurnya adalah seperti ini untuk pengisian form pengendalian. Puskesmas akan melakukan input data di link form pengendalian. Nah, kemudian nanti kabupaten kota akan melakukan perikapan dan juga izin tes. Nggak saran pernah? Berani. melakukan perikapan dan juga validasi. Nah, kemudian nanti kabupaten kota melakukan checking apakah datanya yang sudah masuk. Ini puskesmasnya yang terinput itu benar jumlahnya dia atau enggak, mungkin ada yang kurang atau enggak. Nah, gitu nanti kabupaten kota bisa mendata puskesmas mana juga yang belum melakukan penginputan gitu. Nah, kemudian nanti setelah kabupaten kota melakukan validasi, di-upload dan juga atau di-share hasil rekapan tersebut ke kami di nasional, nah, sehingga kami bisa merekapnya secara nasional. Nah, kemudian yang di samping ini Bapak Ibu, nah nanti setelah Bapak Ibu yang di puskesmas melakukan penginputan, data yang terinput nanti bisa dicek di link dashboard data pengendalian vektor ini di bagian ini database ini. Kalau yang ini di yang link dan alur penginputan ini adalah yang untuk alur inputnya. Nanti lebih mudahnya mungkin langsung bisa linknya terkonek diklik gitu. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu ini tampilan dashboard tadi. Nah, yang bagian database ini, menu database. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kabupaten kota ataupun Bapak Ibu dari puskesmas yang sudah melakukan penginputan data bisa cek di sini apakah sudah masuk atau belum gitu. Nah, nanti tinggal dipilih provinsinya, kabupaten kotanya mana. Nah, ini sudah diurutkan dari yang paling terakhir menginput gitu. Jadi yang paling terbaru. Nah, kemudian untuk rekap data nasional di yang menu ini, nah ini nanti bisa dilihat untuk provinsi. Nah, nanti silakan dipilih tanggal tarik datanya, dipilih yang paling terakhir. Nah, kemudian di rekap data provinsi. Nah, ini nanti bisa dipilih provinsinya mana, kemudian untuk provinsi bisa melihat nih capaian per kabupaten kotanya sudah berapa. Nah, di sini Bapak Ibu dia tidak terekap otomatis. Jadi tanggal rekap ini dia mengikuti dengan tanggal di rekap data nasional yang paling terakhir. Ini selalu diupdate dari rekap data nasional paling terakhir.
Nah, kalau misalnya cuma mau lihat satu kabupaten kota, tinggal dipilih saja. Nah, kemudian untuk rekap data kabupaten kota. Nah, di sini nanti tinggal dipilih provinsinya, kabupaten kotanya yang mau dilihat mana. Nah, nanti Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota bisa melihat mungkin lebih langsung pencapaian tahunannya di sini. Nah, jadi kalau satu puskesmas misalnya Bulango ini melaporkan di bulan Agustus, dia berarti akan terhitung melaporkan, berarti di tahunnya melaporkan. Ini untuk kabupaten kota melihat puskesmas mana saja sih yang sudah melaporkan pengendalian faktornya di form ini. Gitu. Nah, ini ada gambar contoh form rekap kabupaten kota. Nanti akan saya jelaskan langsung saat ini. Nah, kemudian ini ada link yang kita gunakan. Sebenarnya linknya ini semuanya mungkin bisa diakses di yang dashboard gitu. Cuman kalau misalkan butuh apa, saya masukkan aja di sini. Nah, Bapak Ibu langsung saja, ini ada materi singkat tentang pengendalian faktor. Kaitannya nanti untuk pengisian form. Jadi pengendalian faktor sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk menurunkan populasi faktor serendah mungkin atau kepadatan faktor serendah mungkin agar nantinya juga penularan ataupun juga pencegahan penyakit tular faktor ini bisa ditekan. Untuk pengendaliannya Bapak Ibu, di sini ada 4 metode. Yang pertama ada metode fisik. Nah, di sini dia menggunakan benda fisik ataupun materi fisik seperti penggunaan raket listrik, kawat kasar, pemasangan perangkat, ataupun juga dengan menghilangkan tempat perindukan atau breeding space-nya. Nah, itu contohnya PSN yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Nah, untuk metode yang kedua ada metode kimia. Metode kimia ini berarti dia menggunakan bahan kimia. Contohnya biasanya ada fogging, kemudian ada penyemprotan indoor residual spraying, kemudian ada larvasida kimiawi, kita biasanya pakai abata, temepes, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada metode biologi. Nah, metode biologi ini dia biasanya melibatkan organisme hidup. Contohnya kita memanfaatkan bakteri Bacillus thuringiensis, israeliensis, kemudian ada virus, parasit, dan juga jamur organisme-organisme tersebut untuk melakukan pengendalian faktor. Maaf Bapak Ibu, internet saya kurang stabil. Atau mungkin penggunaan nyamuk berbahaya, nyamuk santan, sehingga dia menekan pengendalian. Maaf Bapak Ibu, jaringan saya. Atau kita menggunakan ikan pemakan jentik, bisa ikan cupang, atau mungkin ikan di kolam, ikan nila, atau lainnya. Nah, kemudian atau juga kita pakai tanaman pengusir nyamuk. Bisa lavender, rosemary, mungkin gitu. Nah, yang keempat ada pengendalian faktor terpadu atau PVT. Nah, pengendalian ini dilakukan misalkan di satu daerah ini dengan mengkombinasikan 2 atau lebih dari metode fisik atau biologi atau kimia. Misalkan kita dengan PSN, tetapi juga dibarengi dengan IRS gitu. Nah, itu kan 2 atau lebih. Itu di satu wilayah, tetapi tetap juga dengan mempertimbangkan asas keamanan, rasionalitas, efektivitas, serta juga mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Nah,
Mungkin ini untuk materi singkatnya sebelum kita nanti langsung ke pengisian di aplikasinya. Izin Bu Dewi, masih di Zoom kah Bu Dewi? Halo Bu Dewi, sepertinya Bu Dewi sedang. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke praktik penginputannya, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Sambil juga mengisi dokter hadir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut. Silakan Bapak Ibu. Oh, mantap. Halo, izin Pekalongan, Iya, silakan dengan Pak siapa? Pak. Pak Makson, Ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Iya, silakan Pak Makson. Mohon izin, kalau untuk pengisian itu, apakah per tanggal atau sekali aja? Itu kan kadang kita kegiatan kan hampir setiap hari ya untuk puskesmas ya. Oh iya Itu iya. pengisiannya itu nanti per tanggal atau gimana? Untuk pengisiannya seperti ini Bapak Ibu. Kan tadi tindakan mungkin PSN atau pengendalian itu kan dalam 1 bulan misalkan dilakukan beberapa kali dan nggak mesti PSN. Iya, Kadang PSN, kadang fogging gitu ya Pak. Nah, iya. karena nanti di formnya itu harus input per tanggal 1/1 gitu Pak. Jadi kita cuma bisa input, cuma bisa pilih 1 tanggal, nggak bisa pilih kedua tanggal gitu. Nah, jadi setiap Iya. setelah melakukan pengendalian mungkin agar tidak terlalu banyak data yang disimpan, sekali input terlalu banyak, bisa langsung diinput gitu Pak. Nanti kita merekapnya per bulan gitu sih Pak. Kalau seandainya kan ini kan yang dari bulan Januari sampai sekarang kan kita kan kan itu. Alfia Damayanti dengan Itu gimana solusinya? Apa kita input per sesuai tanggal atau hanya tiap bulan aja satu gitu? Atau seperti apa? Kalau misalkan mau di input per 1 bulan 1/1 juga nggak apa-apa Pak. Kalau misalkan mungkin datanya kan mungkin data bulan Januari yang terrecord mungkin tinggal udah berapa gitu kan. Nah, itu nanti juga di inputnya 1 bulan 1 aja nggak apa-apa, atau kalau nggak yang paling terbaru saja juga nggak apa-apa Pak. Nanti akan tetap kami hitung melakukan pengendalian si 1 puskesmasnya seperti itu. Oh gitu. Ya berarti kita pakainya yang baru aja ya. Berarti yang dari Januari nggak usah kita masukkan gitu aja ya. Iya boleh gitu Pak. Tapi kalau misalkan puskesmasnya nggak keberatan ya boleh dimasukin aja. Itu yang penting 1 puskesmas melakukan pengendalian gitu sih Pak. Oh gitu. Siap. Nanti kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Makson. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum saya ke pengisian aplikasinya. Ini ada dari Puskesmas Sempor Kabupaten Kebumen. Untuk pelaporannya berarti dilakukan di Google Form dan Silantor. Iya betul Ibu, untuk Silantor ini dia untuk pelaporan surveillance-nya. Jadi surveinya yang per bulan. Nah, kalau yang untuk Google Form ini, yang hari ini pelaporan untuk tindakan pengendaliannya. Nah, kalau di Silantor kan hanya survei jentiknya. Nah, kalau di Google Form ini adalah pengendaliannya. Ada nanti beda macamnya, ada PSN sendiri, kemudian nanti bisa juga fogging. Nah, gitu ini datanya diinputkan di sini. Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kah atau? Izin Bapak Ibu, ini saya juga sambil belajar Bapak Ibu.
kita langsung saja ke pengisian Google Form-nya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan, bisa raise hand atau langsung open mic-nya saja, nggak apa-apa. Bentar, saya mau share. Ini Bapak Ibu, saya share untuk link Google Form-nya untuk inputnya dan juga link rekapnya di chat meeting. Langsung ya Bapak Ibu. Nah, saya akan buka untuk yang link form input puskesmasnya dulu. Izin saya share screen. Sebentar Bapak Ibu. Nah, saya ini copy link yang form input puskesmas. Jadi nanti Bapak Ibu yang puskesmas ini melakukan pelaporan pengendalian vektornya ke link yang tadi form input puskesmasnya. Nah, di sini ada ditulis bahwa form ini diisi oleh PJ atau pengelola program khususnya pengendalian vektor di masing-masing puskesmas. Nah, untuk indikatornya tadi adalah persentase kabupaten atau kota yang minimal 50% puskesmasnya melakukan pengendalian vektor. Targetnya sendiri ada 50%. Nah, kita klik record emailnya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, nanti kita pilih provinsinya Jawa Tengah. Nah, kita pilih kabupaten kotanya, kita coba Kebumen ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengendalian vektor yang dilakukan di puskesmas. Yang pertama kita akan menuliskan nama puskesmas masing-masing. Nah, penulisannya Bapak Ibu untuk nanti mempermudah perekapan data, nanti langsung saja ditulis dengan huruf kapital langsung nama puskesmasnya. Nggak usah ada PKM, titik, Sorang gitu misalnya. Puskesmas, spasi, Sorang gitu. Nah, itu langsung ditulis Sorangnya aja gitu, dengan huruf kapital. Nah, karena ini contoh, saya tuliskan nama puskesmasnya contoh. Kemudian kita pilih tindakan pengendaliannya. Kita pilih yang dilakukan. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini ada pengendalian vektor yang dilakukan ini. Nah, yang pertama adalah tanggal pelaksanaannya. Kalau sebagai contoh nih, misalkan tanggal 20 September kemarin, di puskesmas contoh ini melakukan fogging dan juga PSN. Nah, berarti kita pilih tanggalnya ini, kita pilih tanggal kapan kita melakukan pengendaliannya, bukan kapan kita melakukan input data. Jadi, kapan kita melakukan pengendaliannya. Tadi puskesmas contoh tanggal 20, misal. 20 September. Nah, di sini udah langsung otomatis Bapak Ibu formatnya bulan, kemudian tanggal, dan tahun. Nah, misalkan pada tanggal 20 tersebut kita melakukan PSN dan foggingnya di dua desa. Jadi misal kalau ada 2 desa kita pisahkan saja pakai koma. Kalau misalkan 1, tulis 1 aja. Nah, misalkan contoh desa A dan desa B. Nah, kemudian pengendalian apa yang kita lakukan? Nah,
opsi yang pertama ada pengendalian fisik, seperti tadi yang udah dicontohkan ada penggunaan raket misalnya, kasa, kemudian PSN. Nah, atau mungkin kalau untuk malaria ada perubahan salinitas ataupun pH air gitu untuk nyamuk Anopheles. Nah, nanti kita pilih nih, tadi kan fisiknya sebagai contoh PSN. Kalau di puskesmas Bapak Ibu dilakukan pengendalian secara fisik, nanti berarti dipilih yang dilakukan. Kalau misal saat itu hanya melakukan fogging, berarti nanti fisiknya dipilih tidak. Nah, kemudian pengendalian fisik yang dilakukan, nah ini kita bisa pilih lebih dari satu Bapak Ibu. Nah, kan tadi contohnya PSN, kita cek yang PSN. Kalau misalkan dilakukan pembagian kelambu juga, kita cek aja 2 gini. Nah, itu selama dilakukan pada tanggal yang sama. Jadi kalau tanggalnya beda, bisa input lagi. Gitu. Kemudian yang kimia tadi kan contohnya fogging, berarti kita, fogging. Kita cek yang iya. Kalau misalkan nggak melakukan pengendalian kimia, seperti contohnya ada fogging IRS, kemudian ada larvasida, contohnya pakai abate gitu yang sering kita gunakan. Kemudian pakai kelambu berinsektisida, biasanya juga untuk malaria juga. Nah, itu nanti kita pilih enggak, tapi kalau misalkan melakukan salah satu yang di sini, nah atau kalaupun kita melakukan metode pengendalian secara kimia yang enggak ada di list ini, kita bisa pilih yang di lainnya gitu. Nah, yang di fisik juga gitu. Nah, karena tadi fogging, izin sebentar Bapak Ibu. Oh, maaf, saya lagi Zoom. Sebentar, mohon izin Bapak Ibu. Yang Budiani wis mlebu. Wes. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk biologinya, karena tadi sebagai contoh sih yang di desa contoh ini, puskesmas contoh ini nggak melakukan pengendalian dengan metode biologi, kita pilih tidak. Nah, udah kita abaikan saja. Yang ini opsi metode pengendaliannya apa aja. Nanti Bapak Ibu yang di puskesmas menyesuaikan saja dengan pengendalian vektor yang dilakukan di puskesmas Bapak Ibu masing-masing. Nah, karena ini kan mungkin contohnya satu desa nih melakukan fisik dan juga PSN. Nanti boleh dicek pengendalian vektor terpadunya. Kemudian kita klik next. Nah, kita pilih, kita masukkan data kita, nama PJ puskesmasnya. Saya untuk contoh nih. Nah, kemudian masukkan nomor HP-nya. Kemudian kita submit. Nanti pertama submit bisa edit response Bapak Ibu. Atau submit not response. Nah, kita coba cek Bapak Ibu, data yang di puskesmas ini yang udah kita input sudah masuk atau belum. Nah, kita ceknya di ini. Nah, yang rekap data dapat dilihat di sini, diklik saja. Atau bisa juga melalui di link tadi yang sudah saya bagikan di chat room Bapak Ibu. Di yang bagian link kedua yang rekap. Sebentar juga.
Nah, ini ada Pak Agus Handoyo. Izin bertanya untuk pengisian form input puskesmas, apakah mengisinya per bulan atau cukup mengisi 1 kali saja? Kalau misalkan datanya nggak begitu banyak, Pak Agus Handoyo, nah itu bisa diisikan kalau misalkan 1 bulan hanya 1 kali gitu dan datanya masih tersimpan, itu mungkin bisa diinputkan 1 kali per bulan, Pak. Meskipun seperti itu ya memang kami di pusat tetap merekapnya selama ada pelaporan, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dalam satu puskesmas, kami tetap menghitungnya 1 pelaporan gitu sih Bapak Ibu untuk menghitung indikatornya. Tapi kan mungkin nanti kalau misalnya kita input juga datanya bisa kita pakai sendiri di puskesmas juga bisa gitu. Kalau misalkan nggak banyak banget boleh 1 bulan 1 kali gitu. Nah, ini Bapak Ibu kita cek sudah masuk atau belum. Coba tadi kan saya masukkan contoh ya Bapak Ibu. Dokumen. Karena ini sudah banyak yang mengisi. Coba saya pilih langsung aja ke provinsinya Jawa Tengah. Nah, ini Bapak Ibu kalau sedang berkedip gini, nah dia lagi refresh ambil datanya. Tadi saya masukin Kebumen ya. Kalau misalkan takutnya di sini nggak terinput, kita bisa cek di yang spreadsheet rekap data, Bapak Ibu. Kita coba cek yang kabupaten. Sebentar. Nah, nanti tinggal diklik yang spreadsheet rekap data. Nanti akan ke halaman utama. Nah, sebenarnya ini dashboard yang lama, Bapak Ibu. Cuman terbatas. Nah, ini kalau di sini kan sudah masuk nih Bapak Ibu. Nah, nanti datanya akan sama di yang dashboard link IKK ini dan juga karena saya ambilnya dari satu database di yang form tadi Bapak Ibu memasukkan. Kita balik ke sini lagi Bapak Ibu. Nah, ini untuk tadi mengecek data kita sudah masuk atau belum. Nah, untuk mungkin juga untuk puskesmas, kalau misalkan mau lihat data rekap kabupaten kotanya yang sudah masuk ke kita dicek di rekap data dan kabupaten kota di yang menu pilihan ini. Nah, nanti kita pilih provinsinya Jawa Tengah. Kabupaten kotanya tadi contoh Kebumen. Nah, di Kebumen ini datanya ada 35 puskesmas. Nah, mungkin yang baru melakukan ada berapa ini? 5. Nah, nanti Bapak Ibu yang di puskesmas bisa mengecek yang data yang diinputkan apakah sudah terekap per bulannya per puskesmasnya itu atau belum. Nah, jadi untuk puskesmas itu Bapak Ibu utamanya adalah menginputkan data pengendaliannya. Sebelum saya ke
kapan yang dilakukan kabupaten atau kota. Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oh, ini ada dari Puskesmas Sempor 1 Kabupaten Kebumen. Kami sudah melakukan pelaporan via Google Form, tapi di link rekapan tidak muncul. Bagaimana gitu? Ibu yang dari Puskesmas Sempor ada di Zoom kah, Bu? Dengan Nggih, Ibu. Bu. Nggih. Saya Ini sama Sempor Ibu 1 inputnya yang ini yang di database kan masuknya Sempor 1 inputnya hari ini jam 9. Ini ada mungkin yang pertanggal berapa Ibu yang sudah input tapi belum masuk. Jadi kalau misal sudah masuk di database misalnya, itu bisa langsung kerekap ke kabupaten kota atau Bu? Kalau perekapannya mohon maaf Bapak Ibu karena ini keterbatasan kami jadi masih kami rekap manual, biasanya berkala entah 3 minggu sekali atau 1 minggu sekali baru kami rekapkan. Untuk rekapan terakhir yang ada di coba Kebumen ini ya. Ya Kebumen. Sempor 2. Sempor 1 enggak ada ya? Sempor 1 belum ada di list ya Bu ya? Ini makanya itu Ibu, maksudnya kan baru pelaporannya beberapa hari kemarin kayak gitu. Jadi saya Sudah ada itu kira Mbak tadi seling di bawah Mbak. Oh, iya. Berarti ini karena belum masuk juga mungkin kami belum data puskesmasnya Sempor belum 1 sudah kami ada Mbak itu tambahkan. di bagian bawah tadi Mbak. Gimana Pak? Oh ini Sempor 1 ya? Oh iya ya. Terima kasih Pak. Nah ini memang belum terekap Ibu. Ini terakhir rekapan tanggal 23 September kalau nggak salah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang lainnya sebelum saya ke perekapan yang dilakukan oleh kabupaten kota ada yang ingin ditanyakan kah? Ini ada yang minta. Mohon tanya Bu Iva. Iya, dengan sebentar Pak. Iya silakan Pak. Saya Abidin dari Purbalingga, Bu Iva. Iya. Bu Iva, kalau kita sudah melakukan input, ternyata input itu salah gitu ya di Google Iya. Form. Kemudian kita mau editnya gimana, Bu Iva? Nah, itu Bapak Ibu apa sih kelemahannya belum ada opsi yang bisa mengedit filenya gitu. Nah, mungkin untuk bentar. Bentar, izin Bapak Ibu yang terlihat apakah ada form aja atau halaman utama di Zoom Bapak Ibu? Oh iya ya. Tadi waktu saya klik halaman utama saat tadi Bapak Ibu sudah melihat yang halaman utama ini kan ya? Coba. Tadi Pak Didin kalau misalkan kita salah inputnya, coba ini. Nah, coba yang tadi contoh aja kebumen. Nah, nanti mungkin untuk mengalternatifkan bisa tadi kan ada nih yang contoh. Nah, misalkan kita kasih klik sini, kita komen aja Bapak Ibu.
kita klik di tanggalnya lah misal komen. Harusnya tanggal 11 gitu misalnya. Nah, mungkin bisa di apa ya namanya? Alternatifnya, oh iya nanti bedanya pindah ke sini ya. Nggak bisa ke ini. Atau mungkin alternatifnya bisa input ulang lagi saja Bapak Ibu gitu. Itu aja ditaruh selama 6 bulan bisa. Mungkin kalau gitu gimana Pak Abidin? Iya, jadi mohon maaf ya Bu Rifa, ini kan kami memang otodidak belajar dari share-sharean dari IKK gitu ya, teman-teman dari IKK, kemudian kami lakukan ke teman-teman puskesmas untuk melakukan input data. Ternyata mereka kan belum paham gitu ya antara metode-metode pengendaliannya yang mereka lakukan. Ternyata mereka ada kesalahan. Akhirnya karena salah, akhirnya input lagi. Paling solusinya seperti itu sih kemarin, karena kita tidak tahu caranya mengedit, kemudian kita lakukan input ulang. Oh iya, baik Pak. Wes Ya. paling gede. Pak Abisol, makasih sebelumnya. Mungkin ya karena mohon maaf sebenarnya karena memang dari kami keterbatasan pengembangan aplikasi, jadi memang untuk tahun 2023 ini memang ya terbatas hanya pakai form dan memang untuk editingnya sulit gitu. Jadi ya mungkin ini bisa jadi saran ke depannya untuk kami Pak. Terima kasih Pak. Siap, Bu. Iya, sami-sami, Bu. Bapak Ibu yang lain sebelum saya lanjut ke perekapan oleh kabupaten kota. Oh, untuk YouTube-nya ini nggak ada Bu. Tapi hari ini saya record jadi mungkin nanti Kok orang yang kena buri kue nih? saya ini recordnya. Mungkin nanti kalau link recordnya sudah ada, recordnya ada, nanti akan saya taruh di link absensi. Jadi nanti absensinya nggak saya tutup. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke. Mohon izin Ibu bertanya dari Puskesmas Bulus Pesantren 1 Kebumen. Iya Ibu silakan. Tadi saya mencoba memasukkan ini. Nah ini ternyata saya ada desa yang saya masukkan 2 kali. Itu cara menghapusnya bagaimana? Atau tidak masalah? Tidak masalah Ibu karena tadi form ini memang mohon maaf sekali Bapak Ibu karena keterbatasan kami belum bisa melakukan penghapusan langsung oleh pengguna ataupun pengeditan gitu. Jadi memang dari kami gitu. Kalau misalkan nggak merepotkan, bisa konfirmasi ke saya langsung atau dibiarkan juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti dibiarkan betul nggak? Ya, nanti waktu rekap. Ini masalahnya. Ini kan ada 2, ini desa saya, ini Berjong itu saya masukkan 2 kali tadi. Kalau tidak masalah, tidak apa-apa Bu. Matur nuwun sangat semua ini. Iya, matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung ke praktik rekap kabupaten kota dulu ya, Bapak Ibu. Nanti sambil kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silakan boleh open mic-nya ataupun raise hand juga boleh. Nah, kita kembali ke link dashboard. Oh iya, kalau saya terlalu cepat boleh diingatkan Bapak Ibu. Nah, kalau tadi Puskesmas sudah melakukan penginputan data, nah sekarang kabupaten kota akan melakukan perekapan datanya. Kita klik yang link dan alur penginputan. Tadi kan Puskesmas melakukan penginputan. Nah, kabupaten kota akan melakukan rekapnya. Yang pertama, kabupaten kota melakukan unduh form rekap dulu. Kita klik aja. Bapak Ibu yang tidak ingin bertanya boleh di-mute dulu.
Nah, nanti akan ke Google apa sih? Spreadsheet seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita download aja filenya. Opsi pertama boleh kita download. Kita contoh yang Kebumen ya, Bapak Ibu. Sekarang tanggal 26. Nah, udah nanti kita buka. Sebentar. Nah, ini sebentar Bapak Ibu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, karena linknya bisa diedit oleh semua pengguna yang membuka link, jadi ada beberapa sheet yang saya kunci. Nah, kita coba download ulang Bapak Ibu. Opsi yang pertama, kita bisa download jadi Excel. Sama-sama. Ini kan tadi yang sudah kita download Bapak Ibu. Ini kita hapus aja kalau ada yang template kunci kita hapus saja. Nah, kita pakai yang copy template aja. Nah, nanti kita isikan kabupatennya menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu kan kita perlu nih melihat puskesmas mana aja nih yang sudah melakukan penginputan data di Kabupaten Magelang. Karena di sini ada nama puskesmasnya. Nah, kemudian nanti di sini yang kita rekapkan. Nah, karena tadi sudah ada rekap data yang ada sampai bulan September. Nah, Bapak Ibu bisa cek list puskesmasnya kalau misalkan agar mempercepat. Nah, nanti diklik yang tadi ini link daftar puskesmas. Nah, ini di sini data rekap yang sudah masuk di kami, Bapak Ibu. Kita pilih Jawa Tengah. Mohon maaf nih, Bapak Ibu, ini masih sangat manual. Nah, tinggal kita pilih Kebumen nih. Kan Kebumennya lumayan. Sudah ada yang terisi nih. Nah, kita
kita pasteinnya di yang ini, Excel yang tadi kita download. Nah, coba kalau pakai teks aja. Coba kalau pakai paste spesial, nah pilih image destination. Izin Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, ada yang di Zoom kah? Ada, Bu. Puskesmasnya ada berapa, Bu? Benar 35? Iya, betul. 35. Nah, ini kita coba contoh ya, Bapak Ibu. Tadi kan terakhir kita ngambil ini data update-nya 23 September. Jadi kita lanjutkan. 23, 26, ini ada banyak yang 25. Nah, ini nanti menyesuaikan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu sambil melihat, bisa direkap, atau mungkin bisa kita copy aja dulu. Kemudian kita buat di Excel baru. Nah, ini nanti menyesuaikan, kita rekap saja Bapak Ibu. Kalau misalkan sedang dilakukan sosialisasi gini kan, yang input biasanya cukup banyak ya Bapak Ibu, jadi datanya langsung masuk terupdate gitu. Nah, kalau misalkan di hari tertentu kita mau nge-recap, biasanya datanya masuknya nggak gitu cepat sih. Nah, sebentar kita. Nah, nanti diurutkan saja Bapak Ibu biar lebih mudah. Kelihatan, maaf nih Bapak Ibu. Nah, ini yang belum kita data ada Puskesmas Adi Mulyo. Bulan 456. Oke. Oh, sebentar. Ini saya ke ini dulu yang Bu. Nah, ini nanti kalau kita sudah masukkan update terakhir kan, di sini akan kelihatan Bapak Ibu. Ini kepotong sebentar. Saya urep. Nah, ini jumlah puskesmas yang melakukan pengendalian vektor. Di sini yang di tahunan rekapnya total ada 5. Nah, total puskesmasnya ini kan masih 45 nih. Tadi 35 kita hapus dulu yang misalnya. Nah, ini udah. Nah, nanti total puskesmasnya kita ganti dulu 35 di yang paling depan sini, Bapak Ibu. Nah, kolom paling depan. Ya. Ini kan masih 5 tadi ya yang sudah melakukan.
Kita kecilkan lagi. Tadi Adi Mulyo dilakukan bulan 45. Bentar, kita tulis dia aja. Kemudian Bonurowo bulan 6 nih. Bonurowo bulan 6. Nah, dia muda kita bersama. Kemudian ini bulus pesantren. Oh, bulus pesantren 1 bulan 2 dan 9. Ini nah, saya contoh input beberapa saja Bapak Ibu. Nah, nanti dari 5 kan ini sudah otomatis bertambah jadi 8 puskesmas Bapak Ibu yang melaporkan. Nah, nanti Bapak Ibu tuh masukkan di sini tanggalnya tanggal 8. Nah, tadi kan sebelumnya bulan 5 tuh misalkan waktu itu ada rekap bulan Agustus, berarti misalkan di Agustus 5. Karena hari ini sudah bertambah nih, jadi 8 gitu. Nanti kita yang di sini itu nanti kita tuliskan ke sini berkala gitu. Mengikuti kapan kita melakukan update-nya. Nah, ini diisi kapan kita melakukan tarik data. Misalkan tanggal 26. Itu nah, nanti kita tinggal simpan. Nah, kita simpan. Kita tutup Bapak Ibu. Ini tutup juga. Kita kembali ke nah, nanti kita tinggal upload rekap kabupaten kota. Pilih emailnya. Provinsinya mana Jawa? Nah, nanti kabupaten kotanya kalau sudah rekap bisa upload file rekapannya. Nah, dengan adanya kabupaten kota melakukan rekap data ini, Bapak Ibu, kami di pusat bisa tahu puskesmasnya mana saja gitu. Untuk sementara data yang ada kami ini kan sebagian kami ambil dari Silantor. Nah, mungkin saat Bapak Ibu input juga ada puskesmas baru yang masuk gitu. Tadi kabupaten ini. Nanti diisi saja menyesuaikan namanya ini. Nah, ini kita nariknya terakhir kapan gitu. Tanggal berarti kan tadi 26 harinya 26. Nah, tadi jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian faktornya sudah ada 8, total puskesmasnya 35, capaiannya kita cek di sini. Capaiannya ini 22,8. Bisa 22,86 kita buletin aja. 22,86.
pakai titik ya Bapak Ibu. Nah, terus kita ngirimnya pakai upload file, kita klik next. Nah, filenya yang di-upload biar mempermudah, kita beri nama provinsi, kabupaten, dan bulannya. Nah, tadi kan filenya yang Kabupaten Kebumen, Bapak Ibu, kita edit saja. Kebumen. September. Ini dibuka. Nah, kita submitkan. Kita pilih yang ini. Format. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat download template-nya. Nah, ini cek rekap yang Bapak Ibu sudah kirimkan. Nah, kita ceknya yang dikirim hari ini aja. Nah, yang masukkan ini Bapak Ibu. Tutup. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang pakai link sharing aja. Kita kembali ke, sebentar ini saya tutup. Unduh form rekap kabupaten kota. Nah, yang ini. Nah, kita pilih yang ini, copy of template kunci. Gitu. Nanti kita pilih yang copy to new spreadsheet. Nah, nanti langsung diklik yang open spreadsheet, Bapak Ibu. Nah, kita ubah misalkan rekap, kita coba Magelang ya Bapak Ibu. Nah, di sini share sininya kita rubah ke anyone with the link can view. Nah, jadi nanti yang kalau dikirim ke kami bisa melihat datanya. Nah, kita langsung rubah saja di sini Bapak Ibu kabupaten. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang di kabupaten kota sudah ada data puskesmasnya, boleh langsung di pastekan atau inputkan data puskesmasnya. Kita coba pakai yang di puskesmas tadi ya Bapak Ibu. Magelang Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu, biasanya kami akan updatekan yang ini, daftar di puskesmasnya akan, kalau misalkan kami melakukan rekap, ada penambahan puskesmas, gitu, biasanya kami tambahkan di list ini. Salah, maaf Bapak Ibu, sebentar. Ini tadi ini 100 mili, terus berkurang menjadi 99 mili. Ya. Kita tarik. Izin Bapak Ibu yang sedang tidak ingin bertanya, boleh mic-nya di ini. Sebentar Bapak Ibu. Ctrl C. Nah, kita oh iya, bentar. Nggak bisa karena ini saya datanya. Nah, ini pastenya harus paste spesial Bapak Ibu. Klik kanan, paste spesial, values only atau angkanya saja atau nilainya saja gitu. Oh, salah lagi. Maaf Bapak Ibu. Langsung saja kita puskesmasnya.
ST spesial Kabupaten Magelang ini yang masuk sudah ada 10. Izin Bapak Ibu, ada yang dari Kabupaten Magelang kah yang hadir di Zoom? Cek-cek. Atau mungkin yang dari Puskesmas di Kabupaten Magelang. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Magelang benar 29. Bapak Ibu. Nanti mungkin disesuaikan aja di kabupaten kota. Nah, nanti kita rubah di sini total puskesmasnya ada di 29. Menyesuaikan jumlah puskesmas di tempat Bapak Ibu. Nah, ini kan yang melakukan penginputan ada 10. Kita misalkan itu bulan Agustus. Nah, kita cek hari ini apakah Magelang ada bertambah atau enggak. Kita kembali ke yang dashboard EK, kemudian ke yang database. Provinsi. Oh enggak, belum ada data yang masuk. Kita tahu contoh yang lain aja yang hari ini untuk coba. Jangan Magelang. Pati ini ya, Bapak Ibu. Saya ganti ya Bapak Ibu. Kita ganti Pati juga. Ada 29. Izin Bapak Ibu, ada yang dari Kabupaten Pati? Betul 29 puskesmas kah, Bapak Ibu? Kita ganti. Oke, betul Mbak. 29 puskesmas dari Ya, Pati. ya, baik Pak Samsul, terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi ada keluhan dari kami, Mbak. Ada puskesmas mengisi tapi tidak kerekap. Oh iya, nanti puskesmas mana Pak? Boleh di ini. Puskesmas Tayu 1 tadi mengisi 2 kali tidak masuk di rekapan. Infonya seperti itu. Tayu 1 juga. Pati. Izin sekali lagi Bapak Ibu, kalau yang untuk ini menu rekap data nasional, rekap data provinsi, rekap data kabupaten kota. Nah, ini belum bisa data terinput langsung bisa dilihat karena ini kami masih melakukan rekap manual Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di database ini sudah masuk, tapi di rekap ini belum kita rekap gitu, itu bisa jadi belum masuk. Atau mungkin bisa jadi karena ini masih manual, kesalahan manusia bukan kesalahan sistem. Jadi nanti kalau ada keluhan atau apapun yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja kontak kami. Nanti saya share nomor saya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kabupaten, nah ini Tayu 1. Nah, ini ada 2 kali input hari ini. Datanya sudah masuk di database memang Bapak Ibu, tapi memang rekapnya belum langsung otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu yang di puskesmas setelah input bisa cek di yang ini bagian database ini. Nah, kalau misalkan di database ini nggak kelihatan, bisa cek di ini, pilih yang spreadsheet rekap data. Nah, nanti pilih yang DS Kabupaten Kota, kita pilih kabupatennya. Ini kayaknya ada yang coba. Jawa.
Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu ini. Oh iya, belum masuk di sini. Kayaknya ini koneksinya memang agak ini Bapak Ibu. Ada 2, tapi kalau yang di sini kan sudah masuk ya. Izin Bapak Ibu, mohon maaf halaman yang ini seperti halaman utama juga loadingnya agak lama karena datanya yang masuk sudah cukup besar. Jadinya loadingnya lama. Kita lanjutkan ini dulu ke tadi yang rekap. Nah, nah sementara tadi rekap di kami baru 3. Nah, kita contohkan ini untuk bulan Agustus. Nah, kita mau lihat, kita bagi 2. Di sini, bentar, kalau di sini selalu refresh ya 20 detik. Kita ke ini aja halaman utama. Nah, ini kan sudah ada nih beberapa inputan. Oh, ininya kegeser, sebentar. Nah, ini namanya kayaknya terpindah saat copy, sebentar ya, copy. Bisa. Kita pakai yang sini aja, udah sedikit juga. Nah, kita copy aja biar mudah. Balik. Spreadsheet. Kita pindahkan aja ke jendela baru. Pastanya harus pasta spesial Bapak Ibu. Values only. Kita urutkan lagi data, klik sort range, terus pilih yang advanced range sorting options. Kita centang yang data has header now. Nah, sort by-nya pilih yang provinsi, kita pilih yang add another sort column. Kemudian kabupaten kota, puskesmas, tindakan pengendaliannya, tanggal pelaksanaan.
Nah, ini ada puskesmas Kruk. Bentar, Bapak Ibu. Bulan 9. Ini yang boleh. Bulan 9. Kita tulis ya aja. Nanti kita copy ya. Gembong bulan 8. Ini sudah ada. Juwana bulan 4 Juli. Ini ada. Margoyoso 1 bulan 6 dan 9. 9. Pucak Wangi bulan 6. Pucak Wangi 2. Terus Keluak lagi bulan 9 tadi udah. Sukolilo 2 bulan 5. Sukolilo 6. Ini nanti Bapak Ibu cara rekapnya bisa menyesuaikan Ya Allah. masing-masing Bapak Ibu. Kayu bulan 1. Kayu 1 bulan 1. Dari Jaksa bulan 6. Besar lagi. Nah, ini kan sudah bertambah ada 9. Nah, nanti kita updatekan di sini 9. Nah, nanti Bapak Ibu rekapnya kita tutup dulu. Kita kembali ke yang ini, dashboard. Klik lagi. Nah, kita pilih yang rekap atau upload datanya. Nanti bedanya kalau yang ini pakai share link. Sama. Bulannya tadi diisikan lagi. Bulan terakhir tarik datanya bulan 9 tanggalnya. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemilihan efektif tadi ada 9. Sebentar. Sampainya 31. Total puskesmasnya metodenya link sharing. Nah, nanti Bapak Ibu selama yang di bagian sini sebelumnya gambar box, sekarang gambar orang diklik. Nah, nanti di yang general access ini kita ganti dengan anyone with the link menjadi viewer. Kita copy linknya, kita pastikan, kemudian kita submit. Nah, itu Bapak Ibu untuk rekap kabupaten kotanya. Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Mungkin untuk yang rekap kabupaten kotanya, Bapak Ibu ingin ditanyakankah terkait form ini?
Atau mungkin gimana Bapak Ibu, ada saran atau yang lainnya mungkin dapat disampaikan Bapak Ibu? Izin Bapak Ibu sambil menunggu, bila ada yang ingin bertanya, saya share nomor saya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau ataupun terkait Silantor boleh, ataupun ini boleh hubungi kami di pusat melalui saya Bapak Ibu. Saya share nomor saya di Zoom chat. Untuk materinya Bapak Ibu nanti saya kirimkan melalui Bu Dewi, atau nanti saya kasih juga linknya di daftar hadir. Izin Bapak Ibu, silakan, ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin saran atau keluh kesah terkait pelaporan ini Bapak Ibu. Nah, nanti materinya mungkin saya taruh di linknya di deskripsi sini. Ini Pak Teguh Riyadi, adakah modul pedoman penggunaan aplikasinya? Mohon maaf, Bapak belum ada. Karena ini kan memang indikatornya indikator tambahan baru tahun 2023. Nah, kemudian pengembangan aplikasinya kan memang juga belum ada, harusnya kan dikembangkan melalui Silantor juga supaya sekalian input, tapi indikatornya ini mungkin akan diukur tahun 2023 sampai nanti 2024. Nah, karena kami masih baru untuk indikator ini dan masih berjalan cara pengambilan datanya gitu, input datanya gitu. Nah, mungkin nanti di tahun depan pun akan beda formatnya Bapak Ibu. Jadi belum ada format untuk penginputannya. Karena masih ada perubahan-perubahan meskipun sedikit-sedikit gitu biasanya. Ya. Nah, ini ada saran juga dari Bu Dewi untuk sebaiknya dibuat petunjuk teknis tertulis atau pedomannya untuk aplikasi ini. Nanti ini jadi saran untuk kami, Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Sepertinya nanti di tahun 2024 juga aplikasinya akan berubah atau gimana nanti juga. Ya, ini saran untuk kami Bapak Ibu. Kalau misalkan kami ada keluar aplikasi gini lagi untuk mengambil data. Terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kah? Intinya Bapak Ibu, dari kami sebetulnya puskesmas di tiap-tiap atau masing-masing kabupaten kota ini melakukan input datanya gitu. Jadi kalau ada data dari puskesmas masuk, kabupaten kota merekap, atau kami pun juga bisa langsung rekap gitu, berkala gitu. Mungkin itu, tapi kalau misalkan kami yang merekap, mungkin waktunya interval waktunya agak lama gitu, misal cuma 1 bulan sekali gitu atau gimana. Jadi yang penting Bapak Ibu di kabupaten kota mohon bantuannya untuk agar puskesmasnya masing-masing mengisi formnya gitu. Ini ada dari Pak Agung.
saran memakai Google Site agar lebih rapi dan semua laporan bisa. Oh, Bapak Ibu, nanti saran yang masuk. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Memang kendala di kami karena belum bisa melakukan pengembangan aplikasi Silanto. Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu ataupun ada keluh kesah? Mic-nya kita tunggu sampai jam 20 menit. Bu Dewi masih di Zoom, Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Atau mungkin ini Bu Dewi karena sambil ikut. Bapak Ibu ada yang lagi? Oh ya, sambil saya kirim materi saja melalui Zoom. Bisa lah, bentar. Dijen tanggal 19 Februari 2020. Kemudian untuk Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa. Stop share. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan kah Bapak Ibu? Atau nggak ada Bapak Ibu? Apakah sudah cukup atau gimana materinya hari ini Bapak Ibu? Maksudnya apakah kira-kira paham untuk pelaporan pengendalian faktor ini? Nanti kami pelajari dulu Bu Iva. Kebetulan kami baru terkait dengan IKK. Oh iya, baik-baik Bu Praketik, terima kasih. Bapak Ibu yang lainnya? Iya Pak Makson, silakan sebentar Pak. Ini Bapak Ibu, saya share materinya di chat Zoom. Bisa di-download Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kah? Atau saya cukupkan? Pak Makson tadi ada yang ingin mau ditanyakan lagi atau? Oh iya, sebentar Mas, sedikit aja ya Mbak ya. Ya.
klarifikasi. Eh, Tadi kan ada puskesmas kami yang menanyakan, itu kan pakai email ya, kalau tidak salah ada emailnya ya, Iya, iya, masuknya itu ya. iya. Seandainya kita yang melaksanakan, kadang kan puskesmas hanya melaporkan, tapi belum tentu melakukan untuk masukkan di IKK ya. Kita apa perlu harus mengisi emailnya tuh gimana, Pak? Email yang di bagian mana, Pak? Sebentar. Nah, itu kan kadang untuk puskesmas pertama masuk kalau tidak salah itu kan ada untuk yang Oh, iya kan ada nomor HP, nama petugasnya dan berikutnya kalau tidak salah itu kan ada email apa ya, masukkan email ya. iya, iya. Itu gimana perlu dikosongkan apa harus diisi? Apa pakai email saya aja gimana? Pakai email Bapak aja nggak apa-apa, karena itu pertanyaannya wajib diisi gitu di sini, jadi nggak bisa nggak diisi. Oh gitu ya. Ya, Oh sebentar. ya. Berarti pakai email saya juga tidak apa-apa artinya ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti kalau Mau kurang dikerjakan jelas ya. sendiri ya? Ya, ya, Pak. Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri saja Zoom-nya? Intinya Bapak Ibu mohon bantuannya yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk dapat disampaikan ke puskesmasnya untuk mengisi gitu. Nanti kalau Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kota bisa melakukan rekapnya, silakan juga laporkan rekapnya. Tapi kalau misalkan masih kesulitan, nanti kami di pusat juga tetap merekapkan. Gitu. Untuk materi sudah di-share Mbak? Iya, ya Pak, sudah saya share di chat Zoom. Nanti juga saya share ke melalui Bu Dewi. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Juga ada pelaporan vektor roden. Nah, ini Bu Ibu atau Bapak yang dari Puskesmas Depok 2, karena memang kendalanya Bapak Ibu kendala di kami, karena di Kementerian Kesehatan kan rencananya akan membuat satu aplikasi Indonesia Sehat, di mana ini aplikasi ini akan kumpulan dari beberapa aplikasi yang sekarang sudah ada gitu. Jadi kan harapannya nanti satu puskesmas itu nggak input puluhan aplikasi gitu. Nah, kendala karena ada pembuatan aplikasi Indonesia Sehat ini, kami tidak ada atau tidak diperbolehkan melakukan pengembangan silantor, Bapak Ibu. Nah, sedangkan ada indikator tambahan baru, yaitu indikator pengendalian vektor, pelaporan pengendalian vektornya. Nah, jadi untuk alternatifnya kami masih memakai Google Form. Untuk datanya yang diuploadkan sendiri, bedanya kalau di Silantor ini, data surveillance vektor ataupun tikus, rodent gitu. Nah, kalau surveillance-nya kan lebih ke ABJ-nya gitu, atau habitat index untuk Anopheles gitu. Nah, kalau di yang ini, yang form pengendalian ini ke tindakan pengendaliannya. Bisa PSN-nya, bisa fogging, misalkan melakukan fogging. Kalau pembagian abate itu nanti juga bisa masuk di bagian pengendaliannya gitu. Itu mungkin bedanya. Link YouTube-nya, mohon maaf Ibu nggak ada, tapi saya record. Nanti saya juga kirimkan recordingnya ke Bu Dewi. Mungkin Bapak Ibu kita sudahkan saja ya Bapak Ibu, karena sudah jam 10.21. Sebelum itu ada pertanyaan terakhirkah Bapak Ibu?
Kalau nggak ada Bapak Ibu, Bu Dewi ada di Zoom kah Bu Dewi? Ibunya ada di Zoom tapi ini sedang ikut pertemuan. Mohon maaf Bapak Ibu karena ketua tim kerja kami juga tidak hadir, jadi nggak usah ada penutupan, tapi langsung saja saya akhiri Zoom-nya ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Zoom sosialisasi indikator kinerja kegiatan pengendalian faktor. Hari ini dari kami mohon bantuannya untuk dapat mengisi form pengendalian faktor dan binatang penyakit tersebut agar capaiannya meningkat. Sebelumnya terima kasih juga untuk Jateng, capaiannya sudah 65%. Tapi memang untuk beberapa kabupaten kota seperti kabupaten yang Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, sama Kabupaten Klaten itu merupakan titik lokus lokus yang memang itu capaiannya wajib tercapai gitu. Jadi meskipun sudah 65%, kita tetap coba naikkan lagi. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, selama penyampaiannya atas kesalahan tutur kata, mungkin tindakan dan juga kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Saya tutup, saya akhiri Zoom hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sama-sama Mbak. Sami-sami Mbak. Terima kasih juga Mbak. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Saya tunggu rekodnya ya, Mbak. Ya Bu. Nanti saya taruh di link absen juga. Oke.